Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, Dul akan menceritakan film ini dari sudut pandang orang pertama. Kali ini Dul akan menceritakan kisah tentang sekte sesat yang ada di sebuah pulau. Mereka menjanjikan para pengikutnya untuk mendapat kekayaan yang melimpah, kejayaan, serta kemakmuran jika mereka mengikuti perintah seorang yang mengaku sebagai nabi di pulau itu. Thomas, karakter utama dalam cerita ini, dia mempunyai misi untuk menyelamatkan adiknya yang telah diculik oleh anggota sekte sesat tersebut. Lantas motif apa yang membuat sekte sesat tersebut menculik adiknya Thomas? Dan mampukah ia membalas perlakuan para penculik itu kepada adiknya? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Namaku adalah Thomas. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah pulau terpencil untuk menyelamatkan adik perempuanku, Jennifer. Dalam surat itu, Jennifer meminta ayahku untuk pergi ke sebuah pulau itu seorang diri dan membawa uang tebusan. Tapi melihat kondisi ayahku yang terkena stroke, ayan, diabetes, sipilis, korengan, dan tubuh serta pikirannya yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya akulah yang akan pergi menggantikan ayahku untuk menyelamatkan Jennifer. Aku menyusup ke pulau itu dan menyamar sebagai mualaf. Aku menyadari ketika tiket masuk milikku berbeda dengan yang lain. Akhirnya aku terpaksa menukar tiketku dengan jamaat lain agar tidak dicurigai oleh mereka. Let me help you, brother. Much thanks, sir. Setelah beberapa jam aku sampai di pelabuhan pulau itu dan melanjutkan perjalanan kami dengan berjalan kaki menuju desa Konoha, menuju pemukiman penduduk. Rombongan kami disambut oleh Malcolm yang mengaku sebagai nabi di pulau ini. Aku diberikan sebuah kamar sebagai tempat tinggal selama aku di sini. Mereka juga memberikanku kitab yang berisi sabda Nabi Malcolm. Dan mereka juga meminta para pengikutnya untuk menghafal isi kitab tersebut jika tidak ingin mendapatkan hukuman. Esok paginya aku bertemu dengan Andrea, anaknya Malcolm. Aku melihat pria yang tiketnya kutukar di pelabuhan, bonyok dan digotong oleh para penjaga. Setelah itu aku berangkat pergi ke gereja. Di sana aku mendengarkan Malcolm berkhotbah saat ia menceritakan bagaimana dirinya dahulu terdampar di pulau ini bersama dengan Queen dan Frank. Kemudian Dewi yang mendiami pulau ini menunjuknya sebagai nabi. Ia juga mengklaim bahwa Pulau Tandus ini menjadi subur melalui pengorbanan darah. Setelah itu aku seperti melihat sosok wanita tua yang giginya tinggal dua melintas di luar jendela. Selesai acara, aku pergi keluar dan mengecek bagaimana caranya nenek reot tadi berjalan sejajar dengan jendela. Sedangkan jendelanya saja terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. You brought the wrong man. It's him. Of course it's him. He's the one that gave me this. You're gonna build me a house. Aku menyadari ada hal yang tidak beres setelah Malcolm dan kawanannya keluar dari ruangan itu. Setelah dari bar, aku melihat seorang wanita yang melakukan pengorbanan darah sebagai salah satu ritual wajib di pulau ini. Kemudian aku pergi ke rumah selanjutnya dan melihat Malcolm masuk ke sebuah ruang bawah tanah. Aku memergoki Fionn dan Jeremy yang mengendap-endap tengah malam begini. Hayo, lagi ngapain kalian? Lalu aku kembali ke kamarku. Sebelum itu aku melihat toples kaca berisi darah yang berjejer rapi di depan pintu kamar masing-masing. Aku mengisi toples kosong milikku agar mereka mengira aku telah melakukan pengorbanan darah. Tapi saat aku ingin membuka pintu, jariku tercucuk bagian kunci yang tajam membuat jariku meneteskan darah. Setelah itu aku memetakan denah lokasi kediaman Malcolm. Pagi harinya aku dibangunkan oleh Jeremy yang memintaku untuk segera bekerja. Aku memaksa Jeremy untuk mengakui bahwa Jennifer diculik karena uang tebusan.
Di sisi lain, aku juga tahu rahasianya dengan Fionn, kalau ia sudah melakukan kuda-kudaan dengannya. Akhirnya ia menceritakan alasannya, karena Malcolm dan anak buahnya tidak lagi memiliki sumber daya yang diperlukan untuk membayar pengorbanan hewan terus-menerus. Jadi kondisi pulau ini sedang dalam kekeringan. Untuk menjaga kesuburan pulau, Malcolm biasanya menggunakan darah hewan. Tapi karena hewan ternak juga gagal berkembang biak, akhirnya ia meminta pengorbanan darah dari para penduduk. Uang tebusan yang ia minta juga demi keberlangsungan para penduduk di pulau ini. Aku meminta Jeremy bekerja sama denganku demi menjaga rahasia kami masing-masing. Saat kembali, aku diminta berkumpul di gereja bersama dengan beberapa penduduk baru lainnya. Rupanya Malcolm menyadari ada penyusup di antara kami, tapi dia masih belum tahu kalau aku adalah orangnya. Dia meminta kami mengucapkan isi dari kitab Malcolm secara bergiliran. Apesnya, aku tidak pernah menghafal, bahkan membacanya. Saat aku mencoba untuk menyerangnya, salah satu pendatang baru mencoba untuk membunuh Malcolm. Tapi aku campur tangan dan terluka karena hal itu. Kemudian mereka membawaku ke rumah Malcolm untuk mengobati lukaku. Ketika aku berbincang dengan Andrea, aku merasa memiliki persamaan dengannya, yakni sama-sama membenci ayah kami. Mereka membawa keluar Jennifer dengan kereta kuda dan mengancam akan menghabisinya jika aku tidak muncul. Tapi aku tidak bisa menolongnya untuk saat ini dan terpaksa membiarkan Jennifer di luar sana. Over her! Now! Thank you. Malam harinya mereka mengadakan sebuah perayaan, tapi aku tidak akan mengikuti perayaan itu karena aku memiliki misi untuk mencari keberadaan Jennifer. Aku meminta bantuan Jeremy untuk membuat sebuah lubang yang ada di bawah rumah Malcolm. Aku berhasil masuk dan menelusuri terowongan itu, tapi aku menyadari seseorang telah menungguku di luar sana. Aku juga tidak bisa kembali karena mereka berhasil menjebakku. Kemudian, aku menceburkan diri ke dalam sungai darah yang ada di dekatku sebagai upaya melarikan diri. Kemudian nenek-nenek yang menyeramkan tiba-tiba muncul dari dalam air berusaha mengejarku. Mana larinya kenceng lagi. Beruntung aku masih bisa selamat dari kejaran nenek itu dan sampai di dalam sebuah gua. Dinding gua ini dipenuhi oleh tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Dewi penunggu pulau ini. You showed yourself. To him. Saat terbangun, Andrea sudah datang membawakanku pakaian baru. Kemudian aku menceritakan masa laluku. Dulunya aku adalah seorang misionaris yang dianiaya di kota Peking. Saat itu terjadi pemberontakan, dan aku meminta pertolongannya. Namun ia tidak menjawab doaku, yang membuat diriku kehilangan keimananku. Andrea kemudian membawaku ke sebuah gubuk di ladang gandum untuk bersembunyi. Can't be part of this anymore. I won't. This community needs you. Pregnant. It's for me, child! Let I see what you... Who began it? Yes! Child! I've seen it. He killed her! He killed my girl! I swear, by the blood
blood of my kin. Aku terkejut ketika Jeremy tiba-tiba muncul mendatangi Andrea untuk meminta pertolongan. Tapi ia tidak berdaya dan para penjaga tetap membawanya. Jeremy akan menjalani ritual pemurnian sebagai bentuk hukuman atas dosa yang ia lakukan. Sementara diriku ditangkap oleh para penjaga karena berusaha menolong Jeremy. Dan akhirnya aku menyaksikan peristiwa mengerikan yang dialami oleh Jeremy. Quinn mengungkapkan kebenaran yang menyebut Malcolm sebagai nabi palsu dan menuntut agar Malcolm membuktikan dirinya dengan menghabisi diriku. Frank begitu sedih dan marah setelah melihat putranya telah menjadi mayat. Ia berencana menghabisi Dewi pulau ini, memberikan kesempatan bagiku untuk melepaskan diri. Aku berlari mengikuti Frank yang aku yakini itu juga akan menuntunku kepada Jennifer. Saat Frank masuk ke dalam sebuah gudang, tiba-tiba saja ia ditembak oleh seorang algojo yang tampak sadis. Nyaliku tiba-tiba menciut jika harus menghadapinya. Kemudian aku merosot lewat sebuah lubang yang mengarah ke dalam gudang itu. Sementara Malcolm dan Quinn bertengkar di luar sana. Aku menyaksikan hal mengerikan lainnya, di mana pria bertopeng itu memberikan sisa-sisa potongan tubuh Jeremy untuk Dewi pulau ini sebagai sumber nutrisinya. Aku bergerak secara perlahan dan menyelinap agar tidak ketahuan olehnya. Akhirnya aku dapat menemukan Jennifer dengan selamat yang terbungkus di dalam karung. Tapi saat aku melepaskannya, pria itu memukulku hingga membuatku pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat Jennifer dibawa pergi oleh Quinn. Saat terbangun, aku mendapati diriku ditambatkan ke meja penggilingan daging dengan kait yang tertanam di tangan dan kakiku. Meski tangan kiriku sempat tergiling, tapi aku dapat melepaskan diri dan menghabisi pria bertopeng itu. Lalu aku menghampiri nenek tua yang tersenyum kepadaku, dan ia mengatakan kalau ia sudah menunggu kedatanganku. Kemudian aku diperlihatkan masa lalunya, saat ia ditemukan oleh Malcolm, hingga akhirnya ia dianggap sebagai Dewi pulau ini. Mereka memenjarakan Dewi setelah Quinn dan Malcolm menyadari kekuatannya. Mereka memanfaatkan wanita tua ini sebagai sapi perah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Setelah itu ia memohon padaku untuk membebaskannya. Aku mengabulkan keinginannya dengan membakar dirinya dan mengakhiri penderitaannya. Saat di luar, aku melihat tubuh para penjaga tertusuk cabang pohon dan tergantung di atas sana. Quinn mengungkapkan kepada Andrea dan Jennifer bahwa dirinya lah yang pertama kali menyadari kekuatan dari Dewi pulau ini. Tapi sebenarnya dia juga tidak menganggap wanita itu sebagai Dewi, melainkan hanya sebagai mesin. Dia berencana untuk berulang kali menghamili mereka dan menggunakan keturunan mereka sebagai pengorbanan darah. Saat desa mulai terbakar dan penduduk desa melarikan diri menuju ke luar pulau, salah seorang warga memberitahuku di mana Quinn berada. Aku segera menuju ke gereja dan langsung menusuk tubuh Quinn. Aku sempat kewalahan ketika Quinn dapat menusuk tubuhku. Tapi dengan bantuan Andrea dan Jennifer, aku berhasil membelah tubuh gempalnya Quinn. Setelah itu aku membebaskan Jennifer dan Andrea, lalu pergi dari sana. Karena menderita luka yang begitu parah, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya aku hanya bisa mengucapkan salam perpisahan kepada Jennifer dan Andrea. Melihat Jennifer selamat sudah membuatku bahagia. Kini imanku sudah kembali seperti sedia kala. Tak lama Malcolm menemukanku dalam keadaan terluka. Saat aku terbaring di atas tanah, rerumputan di sekitarku tumbuh dan meresap ke dalam tubuhku. Mataku kemudian berubah bentuk dan warna yang sama dengan sang Dewi. Ini menandakan bahwa penjaga pulau yang baru telah terlahir kembali dan telah menunjukku sebagai nabi.